Siapa yang belum pernah minum teh botol sosro? Pasti sebagian besar dari kalian pernah meminumnya kan? Tapi tahukah kalian siapa orang di balik lahirnya minuman legendaris itu? Dia adalah So Seng Kiam atau lebih dikenal dengan nama Sosrojoyo. Lalu bagaimana sebenarnya perjalanan Sosrojoyo dimulai? Untuk memahaminya, kita perlu mundur jauh ke tahun 1940, ke masa ketika teh botol sosro bahkan belum ada. Mari kita mulai dari awal. Sebelum ada sosro, pada awal abad ke-20, Jawa Tengah hidup dalam dunia yang ritmenya sangat berbeda dengan Indonesia modern. Desa, pasar, dan kota terhubung melalui arus barang yang terus bergerak. Hasil pertanian dibawa dari pedalaman menuju pasar, kemudian diteruskan oleh para pedagang ke kota-kota lainnya. Toko, warung, pasar tradisional, dan jalur perdagangan menjadi ruang tempat orang bukan hanya membeli dan menjual barang, tetapi juga bertukar informasi mengenai harga, kebutuhan, dan peluang usaha. Di tengah dunia seperti inilah kemampuan seorang pedagang membaca keadaan seringkali menjadi modal yang tidak kalah penting dari uang yang dimilikinya. Selawi berada di dalam jaringan ekonomi tersebut. Kota ini merupakan bagian dari wilayah Tegal dan memiliki hubungan dengan kawasan pesisir di utara maupun daerah pedalaman di sekitarnya. Tegal sendiri memiliki posisi penting di jalur pantai utara Jawa, sementara wilayah pedalaman menghasilkan berbagai komoditas pertanian yang diperdagangkan melalui pasar-pasar lokal. Bagi seorang pedagang yang hidup di Selawi, dunia ekonomi tidak berhenti di satu pasar. Barang datang dari berbagai arah, berpindah tangan, lalu bergerak kembali menuju ke tempat yang lain. Lingkungan semacam ini menciptakan ruang bagi usaha-usaha keluarga untuk tumbuh secara bertahap, terutama bagi mereka yang mampu mengenali barang yang dibutuhkan masyarakat dan membangun hubungan dagang yang bertahan lama. Salah satu komoditas yang telah memiliki sejarah panjang di Jawa Tengah adalah teh. Tanaman ini telah dikembangkan secara besar-besaran karena memiliki nilai ekonomi dan pasar ekspor yang tinggi. Perkebunan teh berkembang terutama di daerah-daerah pegunungan dengan kondisi yang sesuai untuk tanaman tersebut. Namun seiring waktu, teh tidak lagi hanya menjadi komoditas perkebunan. Ia semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Teh dibawa ke pasar, dijual di toko dan warung, kemudian diseduh di rumah atau menjadi bagian dari kebiasaan minuman sehari-hari. Dengan demikian, ketika seorang pedagang di Jawa Tengah melihat teh sebagai barang dagangannya, ia berhadapan dengan komoditas yang sudah memiliki rantai produksi, perdagangan, dan konsumsi yang cukup panjang. Di wilayah Tegal dan sekitarnya, teh juga berkembang dengan karakter yang khas. Salah satunya adalah teh wangi, yaitu teh yang diberi aroma bunga, terutama bunga melati. Tradisi ini berkaitan erat dengan perkembangan budidaya melati di kawasan Tegal dan industri perwangian teh di wilayah tersebut. Bagi masyarakat yang sudah terbiasa menikmatinya, aroma melati bukan sekedar tambahan pada minuman, tetapi bagian dari karakter teh yang mereka kenal. Ketika air panas dituangkan ke dalam seduhan, aroma bunga yang keluar bersama uap menjadi bagian dari pengalaman minum teh itu sendiri. Jadi, jauh sebelum keluarga Sosrojoyo membangun merek teh, masyarakat di wilayah tempat mereka hidup sudah memiliki selera dan kebiasaan yang berkaitan dengan teh. Kondisi tersebut penting untuk memahami keputusan Sosrojoyo pada kemudian hari. Tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa sejak awal ia telah merencanakan membangun perusahaan teh besar atau mengetahui bahwa produk yang dibuat keluarganya kelak akan menjadi merek nasional. Sejarah pribadi Sosrojoyo pada masa sebelum 1940 juga tidak terdokumentasikan secara lengkap. Yang dapat kita lihat adalah lingkungan tempat ia hidup. Sosrojoyo berasal dari keluarga Tionghoa Indonesia yang hidup di Jawa Tengah. Dalam lingkungan masyarakat yang telah lama terlibat dalam kegiatan perdagangan dan pertokoan. Komunitas Tionghoa di berbagai kota Jawa pada masa kolonial bukanlah kelompok yang berdiri terpisah dari ekonomi setempat.
Mereka berhubungan dengan pedagang Jawa, pemasok hasil bumi, pasar tradisional, toko, dan jaringan distribusi antar kota. Dalam lingkungan seperti itu, perdagangan bukan hanya soal membeli barang dengan harga tertentu lalu menjualnya kembali. Seorang pedagang harus mengetahui siapa pemasoknya, memahami kualitas barang, memperhatikan perubahan harga, dan menjaga hubungan dengan pelanggan agar transaksi hari ini dapat berlanjut menjadi transaksi berikutnya. Bagi keluarga yang hidup dari perdagangan, pengalaman semacam itu membentuk cara melihat dunia. Nilai sebuah barang tidak hanya ditentukan oleh harga beli dan harga jual, tetapi juga oleh apakah barang tersebut dibutuhkan, apakah pasokannya tersedia, dan apakah pelanggan akan kembali mencarinya. Pengetahuan tersebut jarang diperoleh melalui teori. Ia terbentuk dari interaksi sehari-hari dengan pasar, melihat barang datang, kemudian melihat barang terjual, mendengar keluhan pelanggan, mengikuti perubahan harga, dan memahami kebiasaan masyarakat. Selawi juga memberikan lingkungan yang sesuai untuk memulai usaha secara bertahap. Kota ini tidak sebesar Batavia atau Semarang, tetapi justru kedekatannya dengan jaringan perdagangan regional memungkinkan seorang pedagang mengenali pasar dengan lebih langsung. Hubungan dengan pemasok dan pelanggan dapat dibangun melalui pertemuan sehari-hari, sementara hasil pertanian dan berbagai barang dagangan terus bergerak antara desa, pasar, Selawi, Tegal, dan wilayah di sekitarnya. Sebuah usaha tidak harus langsung memiliki jaringan nasional untuk tumbuh. Ia hanya perlu menemukan pasar pertama, menjaga kepercayaan pelanggan, dan memiliki kemampuan untuk membuat kegiatan perdagangan terus berputar. Lahirnya Tajab Botol. Pada 1940, Sosrojoyo mulai membawa pengalaman berdagangnya ke dalam usaha teh yang lebih serius. Di Selawi, teh yang sebelumnya hanya menjadi salah satu komoditas dalam kehidupan perdagangan, kini mulai diolah dan dipasarkan oleh keluarganya sendiri. Dari sinilah nama teh cap botol mulai muncul. Namun bentuk produk tersebut masih sangat berbeda dari apa yang kelak dikenal sebagai teh botol sosro. Belum ada teh manis dalam botol kaca, belum ada minuman siap konsumsi, dan belum ada jaringan distribusi nasional. Teh cap botol pada masa awal merupakan teh kering yang harus diseduh sendiri oleh konsumen. Dengan kata lain, pada 1940, warga Sosrojoyo sedang membangun sebuah merek teh, bukan sebuah perusahaan minuman siap minum. Perbedaan ini penting karena seringkali sejarah teh botol Sosro dilihat seolah-olah semuanya bermula dari botol. Padahal, botol baru muncul jauh kemudian. Fondasi awalnya justru dibangun melalui produk yang jauh lebih sederhana. Teh yang dikemas untuk diseduh di rumah atau di tempat orang yang biasa menikmati teh. Kemudian konsumen sudah mengetahui bagaimana membuat minuman dari produk tersebut, sehingga keluarga Sosrojoyo tidak perlu mengubah kebiasaan minum masyarakat. Tantangannya adalah membuat teh cap botol memiliki rasa dan karakter yang cukup baik untuk dipilih di antara teh-teh lain yang sudah beredar. Disinilah pengetahuan mengenai teh wangi menjadi penting. Di wilayah Tegal dan Selawi, masyarakat telah mengenal teh dengan aroma melati yang khas. Teh yang dipasarkan keluarga Sosrojoyo harus memiliki karakter yang sesuai dengan selera tersebut. Pengalaman sebagai pedagang membantu keluarga memahami pasar, tetapi menjadi produsen menuntut pengetahuan yang berbeda. Mereka harus memastikan bahwa produk yang keluar dari tempat produksi memiliki kualitas yang dapat dipertahankan. Pada tahap awal, usaha tersebut masih jauh dari bentuk industri modern. Produksi dilakukan dalam skala terbatas dengan tenaga kerja yang tidak besar. Teh yang telah dipersiapkan harus ditangani, diproses, dan dikemas sebelum dibawa ke pasar. Banyak pekerjaan masih dilakukan secara manual, sehingga kemampuan produksi sangat bergantung pada tenaga manusia dan fasilitas yang tersedia. Bagi sebuah usaha yang baru dimulai, kondisi seperti ini merupakan sesuatu yang wajar. Yang terpenting bukan seberapa besar produksinya, melainkan apakah produk tersebut dapat dibuat secara cukup konsisten untuk dijual kembali dan apakah pasar bersedia untuk menerimanya. Kemudian sebuah unsur penting muncul,
Nama teh cap botol memberikan identitas kepada produk yang sebelumnya hanya dikenal sebagai teh. Dalam perdagangan tradisional, nama dan tanda pada kemasan memiliki fungsi yang sangat praktis. Pedagang dapat mengingat produk yang pernah mereka jual, sementara konsumen dapat mengenali kembali teh yang pernah mereka beli. Jika seseorang merasa cocok dengan rasanya, ia tidak perlu menjelaskan kembali jenis teh yang diinginkannya. Ia cukup mencari kemasan dengan nama dan tanda yang sama. Dari proses sederhana seperti inilah sebuah komoditas perlahan berubah menjadi merek. Merek tersebut kemudian harus menemukan jalannya ke pasar. Produk yang sudah dikemas tidak akan memiliki arti jika hanya berhenti di tempat produksi. Teh cap botol perlu masuk ke toko, warung, pasar, dan tangan para pedagang yang berhubungan langsung dengan konsumen. Pada masa itu, jaringan seperti ini sangat penting karena tidak tersedia sistem distribusi modern yang dapat dengan cepat membawa sebuah produk ke berbagai kota. Sebuah usaha harus memperluas pasar secara bertahap, mengikuti kemampuan produksi dan hubungan dagang yang dimilikinya. Dari lingkungan Selawi, teh cap botol kemudian mulai dipasarkan ke Tegal dan wilayah di sekitarnya. Seiring bertambahnya jaringan perdagangan, produk tersebut juga dikenal di daerah seperti Brebes dan Jatibarang. Pertumbuhan semacam itu tidak terjadi hanya karena sebuah merek memiliki nama yang menarik. Pedagang harus bersedia menyediakan tempat untuk produk tersebut, dan konsumen harus memiliki alasan untuk membelinya kembali. Dari hubungan yang sangat sederhana antara produsen, pedagang, dan pembeli inilah sebuah jaringan pasar mulai terbentuk. Tidak ada kampanye nasional dan tidak ada strategi pemasaran berskala besar. Yang ada adalah produk yang bergerak dari satu tangan ke tangan lainnya dan nama yang perlahan menjadi semakin dikenal. Namun teh cap botol tidak memasuki pasar yang kosong. Masyarakat sudah mengenal berbagai jenis teh dan produk lain yang dijual oleh pedagang. Karena itu, keluarga Sosrojoyo harus bersaing di dalam kategori yang sudah ada. Rasa dan aroma menjadi penting, tetapi begitu pula harga, kemasan, ketersediaan barang, dan hubungan dengan pedagang. Perlahan, ketika yang pada awalnya tampak seperti perdagangan sederhana mulai membentuk sebuah siklus bisnis, teh yang terjual menghasilkan uang yang dapat kembali digunakan untuk membeli bahan, membayar tenaga kerja, memproduksi teh berikutnya, dan memenuhi pesanan pedagang. Ketika permintaan meningkat, kebutuhan produksi ikut bertambah. Ketika wilayah pemasaran meluas, semakin banyak barang yang harus dipersiapkan dan dikirim. Sebuah usaha yang awalnya dapat dijalankan dengan cara sederhana, mulai memiliki kebutuhan yang lebih kompleks. Belum menjadi industri besar, tetapi sudah memiliki pola yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut dapat berkembang jika mampu mempertahankan kualitas dan pasar. Perlahan, sebuah nama yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan terbatas mulai menyebar melalui jaringan perdagangan. Bertahan di tengah zaman yang berubah. Pada tahun 1942, ketika teh cap botol baru mulai menemukan tempatnya di pasar, kehidupan di Jawa berubah secara drastis. Pemerintahan Hindia Belanda runtuh dan Jepang mengambil alih kekuasaan. Bagi masyarakat, perubahan itu segera terasa dalam kehidupan sehari-hari. Perdagangan semakin dikendalikan, pergerakan barang diawasi, dan berbagai kebutuhan menjadi semakin sulit diperoleh. Bagi keluarga Sosrojoyo di Selawi, perubahan tersebut datang pada saat yang tidak tepat. Bisnis mereka masih muda, jaringan perdagangan belum besar, dan kemudian produksi masih terbatas. Apa yang sebelumnya dapat dilakukan dengan mengendalikan hubungan dagang dan kelancaran pasar kini harus dilakukan di tengah ekonomi perang. Dalam keadaan normal, perjalanan sebuah produk cukup sederhana. Bahan diperoleh, diproses, dikemas, kemudian dikirim kepada pedagang dan dibeli konsumen. Tetapi perang memutus banyak bagian dari rantai tersebut. Barang tidak selalu tersedia ketika dibutuhkan, pengangkutan tidak lagi bebas, harga berubah, dan masyarakat sendiri menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Pemerintah pendudukan mengarahkan kegiatan ekonomi untuk kepentingan perang. Sementara berbagai hasil produksi dan distribusi semakin berada di bawah pengawasan. Bagi usaha kecil seperti milik Sosrojoyo,
Persoalannya bukan lagi bagaimana memperluas pasar, melainkan bagaimana menjaga agar kegiatan usaha tetap mungkin berlangsung. Masyarakat mungkin tetap memiliki kebiasaan minum teh, tetapi ketika kehidupan semakin sulit dan bahan pangan semakin langka, prioritas rumah tangga berubah. Uang yang tersedia harus digunakan untuk kebutuhan yang dianggap lebih penting. Karena itu, permintaan terhadap produk seperti teh sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mempertahankan pola konsumsi mereka. Kemudian datang 1945, Jepang menyerah dan pada 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Secara politik, sebuah negara baru telah lahir. Tetapi bagi masyarakat dan dunia usaha, kehidupan tidak serta-merta kembali normal. Kekuasaan masih diperebutkan, konflik bersenjata segera berlangsung, dan Belanda kemudian berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia. Jawa memasuki masa revolusi yang membuat jalur perdagangan, transportasi, dan hubungan antar daerah kembali menghadapi ketidakpastian. Bagi keluarga Sosrojoyo, berakhirnya pendudukan Jepang bukan berarti berakhirnya masa sulit. Ujian hanya berubah bentuk. Pada masa revolusi, persoalan ekonomi bahkan menjadi semakin rumit karena Indonesia belum memiliki satu sistem ekonomi dan moneter yang sepenuhnya stabil. Pemerintah Republik menerbitkan ORI pada 1945. Sementara berbagai mata uang lain masih beredar di wilayah yang berbeda. Perubahan kekuasaan dan konflik juga membuat perdagangan antar daerah tidak berjalan seperti sebelumnya. Harga barang dapat berubah dengan cepat, biaya pengangkutan meningkat, dan modal yang dimiliki pedagang dapat kehilangan sebagian daya belinya. Bagi usaha yang membutuhkan bahan baku dan harus menjual produknya melalui jaringan perdagangan, setiap gangguan tersebut pada akhirnya akan terasa sampai ke tempat produksi. Situasi itu membuat keberlangsungan sebuah usaha sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi. Bagi keluarga Sosrojoyo, pengalaman seperti inilah yang secara perlahan membentuk cara mereka melihat bisnis, bahwa pasar tidak pernah benar-benar aman, sehingga sebuah usaha harus memiliki kemampuan untuk bertahan ketika keadaan berubah. Ada satu keuntungan yang sudah dimiliki Taca Botol sejak sebelum perang, yaitu produknya tidak perlu menciptakan kebiasaan baru. Teh telah dikenal masyarakat dan memiliki tempat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kondisi ekonomi suatu saat kembali memungkinkan, keluarga Sosrojoyo tidak perlu menjelaskan kepada konsumen apa itu teh atau mengapa mereka harus meminumnya. Yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa bisnis mereka masih memiliki kemampuan untuk kembali memenuhi kebutuhan pasar. Dalam pengertian ini, masa perang bukan hanya masa kehilangan, ia juga menjadi ujian apakah fondasi yang dibangun sejak 1940 cukup kuat untuk menunggu datangnya keadaan yang lebih baik. Akhir 1949 membawa perubahan besar ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Konflik bersenjata mereda dan kehidupan ekonomi perlahan memasuki fase baru. Tetapi Indonesia yang keluar dari revolusi bukanlah Indonesia yang sama dengan sebelum perang. Infrastruktur dan jaringan perdagangan telah mengalami gangguan, sistem ekonomi masih menghadapi berbagai persoalan, dan dunia usaha harus menyesuaikan diri dengan negara yang baru terbentuk. Bagi keluarga Sosrojoyo, inilah kesempatan untuk kembali memikirkan sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan selama masa perang, yaitu bukan hanya bagaimana mempertahankan bisnis, tetapi bagaimana membuatnya berkembang. Dari usaha keluarga menjadi industri. Memasuki awal 1950-an, pengalaman selama satu dekade sebelumnya menjadi modal yang tidak terlihat. Sosrojoyo telah melewati masa ketika pasar berubah karena perang, ketika distribusi terganggu, dan ketika kondisi ekonomi tidak dapat diprediksi. Taca Botol masih memiliki nama dan pasar. Namun, jika permintaan mulai meningkat, cara kerja lama tidak akan cukup. Produksi perlu diperkuat. Bahan baku harus lebih terjamin, tenaga kerja harus dikelola dengan lebih baik, fasilitas produksi perlu diperbesar, dan usaha keluarga yang sebelumnya dapat berjalan dengan pola sederhana mulai membutuhkan bentuk organisasi yang lebih serius.
Sejarah awal keluarga Sosrojoyo mencatat bahwa fasilitas produksi berkembang secara bertahap, dari beberapa dapur hingga jumlah yang jauh lebih banyak sebelum akhirnya usaha tersebut berkembang menjadi perusahaan. Angka itu bukan sekedar gambaran tentang bertambahnya tempat produksi. Ia menunjukkan bahwa bisnis yang dahulu dapat dijalankan sebagai usaha keluarga mulai berubah menjadi kegiatan yang membutuhkan koordinasi. Setiap bagian mulai saling bergantung. Bahan baku harus tersedia pada waktunya, teh harus diolah dengan cara yang tepat, proses pewangian harus menghasilkan karakter yang diharapkan, produk harus dikemas, tenaga kerja harus diatur, dan setelah semuanya selesai, barang harus tersedia ketika pedagang membutuhkannya. Semakin besar volume produksi, semakin sulit semua pekerjaan itu dikendalikan hanya melalui hubungan kerja yang sederhana. Pertumbuhan pasar akhirnya memaksa keluarga Sosrojoyo membangun sistem yang lebih teratur. Disinilah perubahan penting mulai terjadi. Keluarga Sosrojoyo tidak lagi hanya berpikir sebagai pedagang yang menjual teh. Mereka mulai membangun kemampuan untuk mengendalikan lebih banyak bagian dari proses produksi. Bagi sebuah bisnis teh, perubahan ini sangat penting. Sebab semakin besar pasar, semakin besar pula resiko jika kualitas tidak konsisten atau barang tidak tersedia ketika konsumen mencarinya. Merek yang sudah dibangun selama bertahun-tahun dapat kehilangan kepercayaan hanya karena produk yang diterima konsumen tidak lagi sesuai dengan harapan mereka. Disinilah tahun 1953 menjadi penting. Keluarga Sosrojoyo mendirikan PT Gunung Selamat di Selawi. Pendirian perusahaan ini bukanlah kelahiran bisnis teh mereka, karena perjalanan tersebut telah dimulai pada 1940. Ia lebih tepat dilihat sebagai hasil dari 13 tahun pengalaman. Membangun teh cap botol, menemukan pasar, melewati perang, dan mengembangkan kemampuan produksi. Jika tahun 1940 adalah saat keluarga mulai membangun sebuah usaha, maka 1953 menandai saat ketika usaha tersebut mulai membutuhkan fondasi perusahaan yang lebih formal. PT Gunung Selamat kemudian menjadi salah satu bagian penting dari perkembangan industri teh keluarga Sosrojoyo. Di balik merek yang dikenal konsumen, keluarga mulai memiliki kemampuan produksi yang semakin terorganisasi. Teh wangi tetap menjadi bagian penting dari bisnis, sementara kemampuan pengelolaan berkembang ke berbagai jenis teh dan produk. Artinya, keluarga tidak lagi hanya memiliki satu produk yang dijual ke pasar. Mereka mulai membangun pengetahuan dan kemampuan yang lebih luas mengenai industri teh. Perubahan tersebut sebenarnya menciptakan dua sisi yang saling menguatkan. Di satu sisi ada merek, yaitu sesuatu yang dikenal dan dicari konsumen. Di sisi lain ada kemampuan produksi, yakni sistem yang memungkinkan produk dibuat dengan kualitas dan jumlah yang dapat memenuhi pasar. Semakin kuat merek, semakin besar kebutuhan produksi. Semakin kuat kemampuan produksi, semakin besar pula peluang untuk memperluas pasar. Dari hubungan inilah sebuah bisnis mulai memiliki fondasi untuk berkembang jauh melampaui skala awalnya. Namun penting untuk tidak membayangkan bahwa pada 1953 keluarga Sosrojoyo sudah berubah menjadi perusahaan modern seperti yang kita kenal sekarang. Indonesia sendiri masih berada pada tahap awal pembangunan ekonomi setelah melewati pendudukan dan revolusi. Teknologi, modal, fasilitas, dan organisasi bisnis belum seperti beberapa dekade kemudian. Perubahan yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai sebuah evolusi, yaitu dari usaha keluarga menjadi kegiatan produksi yang lebih besar, kemudian menjadi perusahaan yang mampu mengelola proses tersebut dengan lebih terstruktur. Dan justru proses bertahap inilah yang membuat tahun 1950-an penting. Keluarga Sosrojoyo sedang mengubah sesuatu yang tidak terlihat oleh konsumen. Pada saat yang sama, perubahan bisnis mulai mengubah posisi anak-anak Sosrojoyo. Mereka tidak lagi tumbuh di sekitar sebuah usaha kecil yang hanya terdiri dari ayah, pekerja, dan pedagang. Mereka mulai melihat sebuah kegiatan usaha yang memiliki produksi, tenaga kerja, fasilitas, merek, dan pasar yang semakin berkembang. Mereka memiliki kesempatan untuk belajar, bukan hanya bagaimana menjual produk, tetapi bagaimana sebuah bisnis dibangun dari belakang hingga sampai ke tangan konsumen. Dan ada satu perubahan lain yang tidak kalah penting,
yaitu dunia di luar Slawi semakin menarik. Jika generasi pertama membangun bisnis dengan berakar kuat di lingkungan Tegal dan Selawi, generasi berikutnya mulai hidup dalam Indonesia yang semakin terhubung. Kota-kota besar berkembang, perdagangan semakin luas, dan Jakarta semakin penting sebagai pusat kegiatan ekonomi. Bagi keluarga yang telah memiliki produk dan kemampuan produksi, pertanyaan mengenai perluasan pasar akhirnya menjadi semakin sulit diabaikan. Tetapi membawa teh cap botol keluar dari Selawi bukan sekedar persoalan mengirim lebih banyak barang. Pasar baru berarti konsumen baru, kebiasaan baru, persaingan baru, dan persoalan distribusi yang jauh lebih kompleks. Produk yang selama ini berhasil di lingkungan yang sudah dikenal harus membuktikan dirinya di tempat yang sama sekali berbeda. Dan untuk menghadapi tantangan itu, generasi berikutnya membutuhkan fondasi yang telah dibangun ayah mereka selama bertahun-tahun. Jika perjalanan keluarga Sosrojoyo sejak 1940 diringkas, bentuknya bukanlah sebuah lompatan besar, melainkan rangkaian perubahan kecil yang saling terhubung. Mereka memulai sebagai pelaku pedagang teh, kemudian membangun produk dengan nama teh cap botol. Produk itu mendapatkan pasar. Pasar menciptakan kebutuhan produksi yang lebih besar. Kebutuhan produksi mendorong lahirnya struktur perusahaan melalui PT Gunung Slamet pada 1953. Dan dari sana, keluarga mulai memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat untuk mengembangkan bisnis. Pada titik ini mereka memang belum memiliki teh botol Sosro, belum ada eksperimen legendaris di Jakarta, belum ada botol teh manis yang kelak dikenal hampir seluruh Indonesia. Tetapi sesuatu yang jauh lebih mendasar sudah tersedia. Pengalaman mengolah teh, merek yang telah memiliki sejarah, pasar yang telah mengenal produk, serta kemampuan produksi yang semakin terorganisasi. Fondasi untuk bab berikutnya sudah terbentuk, dan sebuah fondasi pada akhirnya selalu dibuat untuk menopang sesuatu yang lebih besar. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh generasi berikutnya berani membawa bisnis tersebut? Jawabannya akan membawa generasi keluar dari Selawi, menuju Jakarta, dan di sanalah fondasi yang dibangun selama lebih dari 1 dekade akan menghadapi ujian paling penting. Tetapi, itu adalah cerita generasi berikutnya. Jika Anda merasa kisah ini memberi perspektif baru tentang bisnis, inovasi, dan kehidupan, jangan lupa tekan like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar dari kisah Sosrojoyo. Dan tentu saja, subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.